Ilmu secara hakikat di dalam dasar agama adalah ilmu tentang apa-apa yang diwajibkan dan ilmu tentang apa-apa yang dilarang atau diharamkan. Jadi di kalangan para sahabat itu ada keistimewaan-keistimewaan dan kelebihan-kelebihan melebihi para sahabat lainnya. Bukan berarti para sahabat lainnya tidak memiliki ini, tapi yang disebut oleh Rasulullah ini adalah dia yang memiliki kelebihan melebihi sahabat-sahabat yang lain. Al-Faraidu. Kita akan membahas tentang faraid, ilmu tentang pembagian harta peninggalan atau ilmu waris. Di sini dimulai dengan hadis An Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari sahabat Abi Hurairah, semoga Allah meridhoi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda. Siapa Nabi? Ta'allamu al-faraido wa'allimuha fa innaha nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni. Ta'allamu, pelajarilah oleh kalian, al-faraido, pada ilmu faraid, wa'allimu, dan ajarilah oleh kalian, ha, pada faraid, fa innaha, maka sesungguhnya faraid, nisful ilmi, ialah separuh dari ilmu, wahwa, dan adapun nisfu ilmi yang ini, yunsa, dilupakan. Wahwa, dan adapun ilmu faraid ini, awwalu syai'in, adalah ilmu pertama, yunza'u, yang tercabut atau yang dicabut, apa syai' min ummati, dari umatku. Ini adalah anjuran agar kita mempelajari faraid dan juga mengajari. Rasulullah menyatakan ilmu faraid itu termasuk ilmu yang akan segera lenyap dari kalangan umatku. Ulama berbeda pendapat tentang memaknai nisful ilmi. Dikatakan nisful ilmi bahwa ilmu itu sebagai dasar dari agama, ilmu itu ada dua secara hakikatnya. Di sini dikatakan ma yata'allaku bisyara'i wa nisfun ma yata'allaku bil muharramat. Maka makna faraid di sini bukan ilmu faraid menurut sebagian ulama. Kata faraid di sini adalah kullu ma faradahullahu ta'ala ala ibadihi. Yang dimaksud dengan faraid di dalam hadis ini adalah segala hal yang difardukan oleh Allah, yang diwajibkan oleh Allah kepada para hambanya. Itu separuh, termasuk mandubat dan juga as-sunan, yang sunat-sunat yang dianjurkan, itu tawabi minal faraid. Dan yang kedua, al-muharramat. Ilmu yang kedua, separuhnya lagi, itu adalah segala apa-apa yang diharamkan. Maka masuk dan di dalam ilmu ini juga al-makruhat
baik yang tahrimian atau tanzihian. Jadi makna nisfu ilmi itu, ilmu secara hakikat di dalam dasar agama adalah ilmu tentang apa-apa yang diwajibkan dan ilmu tentang apa-apa yang dilarang atau diharamkan. Tapi jumhur ulama memaknai hadis ini, ya maksudnya adalah ilmu faraid. Ilmu tentang pembagian harta-harta peninggalan seorang mayit kepada ahli warisnya dengan kadar atau bagian-bagian yang sudah ditentukan di dalam kitabullah dan sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun an Abdullah bin Amr bin As, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, semoga Allah meridhai, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda siapa Rasul, al ilmu salah satun, adapun ilmu itu salah satun ialah 3 macam, wa ma siwa dzalika, dan apa-apa yang selain 3 macam itu, fadlun, merupakan kelebihan atau tambahan saja. Jadi secara hakikat dasar di dalam agama ilmu itu cuma 3. Ayatun muhkamatun, yang pertama adalah ayat muhkamah, ayat yang tidak ada takwil, tidak ada pemahaman lagi selain satu pemahaman, ayat pasti begitu. Au sunnatun qaimatun, dan yang kedua adalah ilmu-ilmu yang dari Rasulullah, hadis Nabi yang mangkulatun, kemudian sahihatun min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dia dimaksud dengan qaimah. Au faridatun adilatun, dan yang ketiga faridatun adilatun. Ulama memaknai ini juga yang dimaksudkan adalah kewajiban-kewajiban yang adil, yang benar. Ada juga memaknai ini adalah ilmu faraid. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. An Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi, qala, berkata siapa Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhiku al-faraido, alhiku, berikanlah, al-faraido, pada harta-harta warisan, berikanlah bi ahliha, kepada orang yang berhak. Fama, maka apa-apa, abqatil faraidu, yang tersisa, al faraidu, apa harta waris, fali aula rojulin zakarin, fali aula, maka itu merupakan hak keluarga terdekat dari garis keturunannya, rojulin zakarin, dari keturunan seorang laki-laki, sisanya. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada hadis lagi, an Anas radhiyallahu an, dari sahabat Anas, semoga Allah meridhoi, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda siapa Nabi, arhamu ummati, adapun umatku yang paling kasih sayang, bi ummati, kepada umatku, umatku yang paling mengasihi dan menyayangi umatku, itu maksudnya.
Di antara umatku itu Rasulullah banyak sekali yang pengasih dan penyayang. Tapi di antara sekian dari mereka yang pengasih sayang kepada umatku, ini maksudnya, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar, ialah sahabat Abu Bakar. Jadi di kalangan para sahabat itu ada keistimewaan-keistimewaan dan kelebihan-kelebihan melebihi para sahabat lainnya. Bukan berarti para sahabat lainnya tidak memiliki ini, tapi yang disebut oleh Rasulullah ini adalah dia yang memiliki kelebihan melebihi sahabat-sahabat yang lain. Untuk sahabat Abu Bakar, kelebihannya itu dia sangat kasih sayang kepada umatku. Wa asyadduha, dan adapun yang paling keras di kalangan umatku, fi dinillahi, dalam menerapkan ajaran syariat di dalam agama Allah. Sahabatku yang paling keras dan paling tegas di dalam hukum syariat, di dalam hukum agama itu Umar, ialah sahabat Umar. Wa asdaquha hayaan Utsmanu. Wa asdaku, dan yang paling jujur dari kalangan sahabatku. Jujur itu biasa dikaitkan dengan perkataan. Perkataan jujur, perkataan tidak jujur. Tapi di sini jujur juga bisa dikaitkan, dinisbatkan dengan perbuatan. Yang paling jujur, hayaan, Utsman. Sahabatku yang paling jujur dalam rasa malunya, begitu, Utsmanu ialah sahabat Utsman. Wa alamuha bil halali wal harami, dan adapun yang paling mengerti, yang paling faham di kalangan umatku, bil halali, dengan aturan halal, wal harami, dan yang haram, Mu'adz bin Jabal, ialah sahabat Mu'adz bin Jabal. Di antara sahabatku yang paling mengerti mana yang halal dan mana yang haram adalah sahabat Mu'adz bin Jabal. Wa aqra'uha li kitabillah, dan adapun yang paling pandai dalam membaca Al-Quran, yang paling fasih dalam bacaan Al-Qurannya, paling benar dalam bacaan Al-Qurannya, Ubay bin Ka'ab, ialah sahabat Ubay bin Ka'ab. Wa a'lamuha bil faraidi, dan yang paling pintarnya umatku bil faraidi, tentang ilmu faraid, Zaid bin Sabit, ialah sahabat Zaid bin Sabit. Walikulli ummatin aminun, dan bagi setiap umat itu aminun, terdapat orang yang paling bisa dipercaya, sodikun mu'tamanun, yang paling bisa dipercaya dan bisa menjaga amanah. Wa aminu hadhil ummah, dan adapun orang yang paling bisa dipercaya, yang paling menjaga amanah untuk umat ini, jadi umatnya Rasulullah, Abu Ubaidah bin Jarrah, ialah sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Apakah sahabat yang lain tidak bisa dipercaya? Bukan begitu logikanya. Ya, sekali lagi bukan demikian. Ini adalah yang paling menonjol di antara para sahabat. Sahabat Abu Bakar tadi apa? Paling berkasih sayang. Kemudian sahabat Umar. Nah, sahabat Umar terkenal dengan ketegasannya. Apakah sahabat Umar tidak mempunyai kasih sayang? Ya iya juga. Sahabat Umar juga terkenal paling takut sama istrinya. Sahabat Umar, meskipun dibilang sebagai orang yang sangat perkasa, yang sangat gagah, yang ditakutin oleh masyarakat kala itu, tapi di depan istrinya dia cute. Ada sahabat yang ingin mengadukan karena sering diomelin istrinya, mau
minta saran ke sahabat Umar. Ketika dia melewati rumahnya sahabat Umar, dia mendengar kalau istrinya sahabat Umar ngomelin sahabat Umar. Akhirnya dia, sahabat Umar saja diomelin istrinya. Terus saya mau minta, ya sudah nggak jadi akhirnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Fi'lu warisa lahu maknayani. Adapun lafat warisa, yakni kata kerja dari warisa. Warisa yarisu. Lahu bagi kata kerja ini maknayani terdapat dua makna. Al-baqa'u. Makna yang pertama itu adalah al-baqa'u, tetap. Fa ismuhu ta'ala, maka adapun salah satu ismullah di dalam Asmaul Husna itu al-waris. Al-waris yakni al-baqi ba'da fana'i khalqihi. Adalah zat yang maha tetap ada ba'da fana'i khalqihi, setelah ketiadaannya para makhluk. Jadi setelah semuanya nggak ada lagi, yang tetap ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Baqi. Itu makna yang pertama. Dan makna yang kedua, al-intiqal, berpindah. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah, mana aslinya pewaris itu adalah perpindahan. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Kanu, ada siapa orang-orang Arab jahiliyah qoblal islami, sebelum datangnya agama Islam, yatawarosuna, mereka itu menjalankan aturan waris, menjalankan aturan hukum waris itu bitabani, dengan mengangkat anak. Jadi ada anak angkat, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Wayatawarosuna, dan juga mereka melaksanakan hukum waris itu bil halfi, dengan sumpah. Wakanu, dan ada siapa mereka Arab jahiliyah sebelum Islam, yahrumunan nisa'a, yahrumuna, tidak memberikan siapa mereka, an-nisa'a, pada wanita-wanita, wal atfala, dan anak-anak kecil, minal mirosi, dari pembagian harta waris. Jadi dulu itu kalau wanita dengan anak kecil gak dapat bagian harta waris. Bahkan kanu, ada siapa mereka orang-orang Arab jahiliyah, yarisuna, mewariskan siapa mereka Arab jahiliyah, an-nisa'a, pada istri-istri atau selir-selir atau wanita-wanitanya. Jadi kita tahu sebelum datang Islam, seorang lelaki itu biasa mempunyai istri, selir, pasangan lebih dari 10, 20, 30, 40. Jadi umpamanya nanti dia mati, ya istri-istrinya itu diwariskan pada siapa saja yang dia mau. Balkanu yarisuna nisa'a ma'al mali wal mata'i. Mereka mewarisi istri-istri, selir-selir atau wanita-wanita mereka bersama juga dengan harta serta al-mata, itu kita bisa memaknain properti. Mobilnya kalau ada, tapi dulu nggak ada mobil, adanya kuda, onta, perabotan dan sebagainya. Itu menjadi harta peninggalan. Amma ba'dal islami, adapun setelah datangnya agama Islam, fakanat tawarusu bil hijrati wal mu'akhati, maka karena ada at-tawarusu, apa pelaksanaan hukum waris itu, bil hijrati, dengan sebab sudah melakukan hijrah, wal mu'akhati, dan dengan sebab persaudaraan. Kita tahu Rasulullah menjadikan saudara antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Jadi awal mulanya di dalam ketika sudah datang Islam, sebab
untuk bolehnya membagi waris itu karena dia sudah hijrah dan karena dia sudah menjadi saudara yang dipersatukan oleh Rasulullah antara Muhajirin dan Ansor. Bagaimana pengaplikasiannya, bagaimana penerapan hukum waris setelah datangnya Islam, kita teruskan pada minggu depan. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.